Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Ini adalah tanggal 9 bulan November tahun 2024. Saya berada di salah satu hotel di kota Bandung karena hari ini ada baptisan di parokia kami di Bandung, di Kompleks Pertukuan Kosambi, Jalan Baranang Siang. Jalan Baranang Siang Bandung. Kalau saudara ingin berkunjung, saudara yang di sekitar Bandung ingin berkunjung kepada gereja Ortodoks, saudara bisa datang ke gereja Ortodoks paroki Jana Suci Nestor, atau saudara bisa menelpon Bapak Nurdin Suwanda yang nomornya ada di bawah ini nanti di daftar paroki-paroki kami. Oke? Baik. Pertanyaan kali ini datang dari saudara Charles Chai. Oke. Romo Episkop mau tanya Alkitab. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Terjemahan baru Lukas 9 ayat 27. Lukas 9 ayat yang ke-27. Siapakah mereka yang dimaksud? Terima kasih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang yang hadir di sini, ya waktu itu Yesus berkata dengan murid-muridnya ya. Berarti yang dimaksud orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Berarti orang yang hadir di situ adalah murid-murid tadi. Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, kita harus mengetahui kerajaan Allah yang dimaksud itu apa. Kalau kerajaan Allah itu yang kita maksudkan adalah kerajaan politik dengan wilayah teritori tertentu, dengan tentaranya, dengan gedungnya, bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Dalam Lukas pasal yang ke 17 ayat 21 Juga orang tidak dapat mengatakan ayat 20-21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jika orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu itu bahasa aslinya idzu, lihatlah. Ivasiliatuteu, kerajaan Allah itu entos imun estin, ada di dalam kamu. Nah, kalau kerajaan Allah ini ada di dalam kita, berarti ini bukan kerajaan yang bersifat fisik. Ini yang bersifat rohani. Kalau yang di fisik gimana tinggal di dalam kita. Apalagi kalau kita baca juga di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Oleh Roh Kudus, kerajaan rohani ini. Dan sesudah selesai Yesus berbicara bahwa ada di antara orang-orang yang hadir bersama dia waktu itu, ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Nah, karena kerajaan Allah itu sesuatu yang rohani, peristiwa rohani apa yang terjadi terhadap beberapa dari muridnya yang dikatakan tidak akan mati itu setelah Yesus mengatakan ini? Ini kita baca di dalam ayat yang ke-28.
Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Oke. Dan ini paralelnya kita baca dalam Injil Matius 17, ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar Ini yang dilihat. seperti terang. Cahaya seperti matahari itu adalah cahaya kerajaan Allah yang akan dimiliki oleh orang-orang yang hidup benar, hidup benar sebagai pengikut Kristus, sehingga dan itu akan terjadi di akhir zaman. Sehingga dikatakan dalam Matius pasal 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Pada saat itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Jadi cahaya seperti cahaya matahari ini adalah cahaya kerajaan Allah yang akan dinyatakan kepada orang percaya pada akhir zaman. Tetapi pada saat Yesus ada di dunia, sudah dinyatakan melalui tubuhnya, melalui dirinya. Bahwa cahaya ini adalah kemuliaan kerajaan, kita baca dalam 2 Petrus pasal 1. Ayatnya yang ke-16 sampai 18. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Oke. Kebesaran Tuhan Yesus datang sebagai Raja itu apa yang disaksikan oleh Petrus di sini? Dia mengatakan kami karena yang mengalami kan 3 orang. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Apa yang dikatakan? Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Nah, Bapa. itulah kemuliaan kerajaannya itu. Kami menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus ayat yang ke-18. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Yaitu gunung Tabor tadi. Jadi kalau begitu, sinar yang bersinar dari tubuhnya Yesus, dari wajahnya, itulah sinar kerajaan itu. Dan dari 12 murid yang melihat sinar itu, yang melihat kemuliaan kedatangan kerajaan itu, hanya 3 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan mereka telah menerima itu sebelum mereka mati ketika Yesus masih ada di dunia. Maka dikatakan dari yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah datang. Yaitu kemuliaan dari kerajaan itu datang. Meskipun bersifat sekilas dalam wujud terang yang nampak pada wajah dan tubuh Yesus. Jadi ketiga murid inilah yang dimaksud telah melihat kerajaan Allah, melihat kemuliaan daripada kerajaan yang akan datang yang telah nampak pada tubuh Yesus waktu dia dimuliakan di atas gunung itu. Demikian Saudara Charles yang dapat saya berikan jawabannya. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.